Kalau kalian punya rencana jadi e-sport player atau enggak memang suka banget sama game-game e-sport, PC ya, bukan mobile, gua rasa kalian nggak perlu ribet lagi cari monitor yang memang khusus untuk para profesional. Ini bukan baru, tapi refresh dari seri pendahulunya dengan tambahan fitur-fitur yang ada di seri yang lebih tingginya lagi. So, inilah monitornya, si BenQ Zowie XL2411K. Selamat datang semuanya di channel saya Media dengan gue Aldi kali ini, dan kita akan membahas tentang motor gaming yang khusus untuk para gamer e-sport. Ini gue tekankan lagi ya, untuk para gamer e-sport ya. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Karena untuk saat ini memang udah jelas banget gitu ya pembedanya antara monitor gaming yang biasa dengan monitor gaming khusus untuk para e-sport. So, apa sih yang baru dari seri XL2411K ini? Tapi sebelum itu kalian mesti cek dulu video kita sebelumnya yang ngebahas seri pendahulunya, si XL2411P, biar tahu nih komparasinya itu seperti apa. Dan untuk si XL2411K ini, simpelnya itu perbedaan yang paling jelas sekarang ini terlihat itu di bagian desainnya. Nah, desainnya kali ini mereka memberikan desain monitor stand yang lebih ringkas lagi. Dan sebelumnya, hal ini pun mereka juga sudah diskusikan dengan para e-sport playernya mereka, apa aja sih yang perlu diimprove pada monitor gamingnya mereka. Jadi para profesional e-sport player kali ini menyarankan untuk penggunaan stand yang lebih kecil lagi, bertujuan agar pemosisian keyboard itu nggak terhalang dengan stand monitornya. Sehingga sekarang panjang kaki itu lebih pendek dan lebarnya lagi jadi lebih kecil, sehingga kita bisa memiliki ruang lebih untuk keyboard kita. Terlihat lucu? Buat gue sih yang nggak terlalu into sama game e-sport segitunya ya gue sih setuju aja kalau itu agak sedikit lucu. Tapi memang nyatanya tuh orang-orang yang suka bermain game e-sport kadang-kadang tuh punya posisi bermainnya itu yang unik gitu. Bahkan kalau kalian lihat si Reza Arab aja lagi streaming gitu ya, dia mainin pakai keyboard tuh kadang suka miringnya parah banget cuy. Padahal mah gue sih nggak segitunya. Tapi tentunya dengan perubahan desain kakinya kali ini tetap bisa memberikan kaki yang rigid dan kuat, namun tetap ada minusnya, yaitu sekarang kalau kita ingin tengok arahnya, kita perlu tahan kakinya agar dia nggak ikut muter. Stand monitornya pun didesain sedikit agak melengkung untuk sisi bawahnya, dan hal ini bisa memberikan sudut tengok atas bawah monitornya ini jadi lebih luas lagi. Hal yang gue suka lagi dari desain terbarunya sekarang ini, mereka mendesain untuk sisi muka monitornya ini dibuat seminimalis mungkin. Sehingga yang sebelumnya ada nama dan seri monitornya di sisi depan, sekarang sudah tiada. Dan untuk tombol pengatur OSD-nya pun juga sudah dipindahkan ke belakang. Yang mana buat gue monitor ini jadi simetris, sehingga untuk kalau kita pasang jadi second display portrait, jadi lebih ganteng lagi. Cuma tujuan mereka kali ini menghilangkan aksen-aksen detail pada muka monitor ini karena mereka ingin penggunanya itu nggak terdistract, jadinya dikasih polosan aja, dan bezelnya pun tetap nggak dibuat tipis, masih cukup tebal. Ya, gue tahu monitor ini nggak memiliki desain yang modern, tampangnya kaku dan old school gitu. Cuma mereka yakini saat ini dengan desain seperti ini tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu kalian saat bermain dan tetap fokus ke dalam gamenya. Bahkan kalau kalian ingin membeli additional hood atau shieldnya seperti seri kakaknya si XL2546-nya, itu pun bisa karena di sisi sampingnya pun diberi lubang baut untuk pemasangannya. Pemasangan super simple dari BenQ Zowie kali ini, nggak perlu dibuat sulit tanpa perlu alat bantu lagi, tinggal putar aja, dan ada pula VESA mode 10x10 untuk dipasangkan ke wall mounting ataupun ke lainnya. Untuk port cukup banyak, 3 HDMI port, 2 seri 1.4 dan 1 seri 2.0. Lalu ada display port 1.2, headphone jack dan 1 mini USB port yang bisa kalian gunakan pada S-Switch seri barunya, namun dijual secara terpisah. Di sisi belakangnya lagi pun terdapat logo Zowie sendiri, dan ke bawahnya ada USD controller yang mana memiliki 3 tombol dan 1 joystick. Cukup simpel aturnya, dan tampilan OSD-nya kali ini juga dibuat lebih enak dilihatnya, jadi lebih friendly buat kita pahami satu persatu fungsinya. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan seri sebelumnya, yaitu si XL2411P, kalian akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan terhadap desainnya. Yang mana sekarang pakai smooth surface, jadinya lebih cakep tampangnya. Ya, walaupun nggak terlalu noticeable kalau kita nggak sering lihat di bagian belakangnya. Jadi secara overall dari desainnya, gue yakin kalian di sini banyak yang bertanya apakah worth it kita beli monitor dengan desain seperti ini, karena cara harga kan gak murah juga. Cuma di sini selama gue testing, gue sendiri pun ngerasa dampak dari fit yang semakin kecil, jadi barang di bawah monitor itu bisa lebih luas lagi diaturnya, dan tampangnya sendiri pun yang lebih old school gitu ya. Ini bisa memberikan sedikit fokus pada gambarnya, ya karena memang si border ini kayak ngasih sedikit sugesti pada kita biar lebih fokus lagi terhadap gamenya. Ya mungkin.
Nah, suggestinya itu bisa ngasih pembeda antara objek pada gambar dan juga objek yang ada di belakang monitornya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang fungsi dari desainnya si monitor ini benar-benar kepake, yang mana tujuan si Zowie sendiri ingin memaksimalkan kenyamanan dan fokus terhadap para player e-sport pun, gue rasa bakalan lebih baik lagi. Ya, gue sih semoga bisa berfungsi aja sih untuk para e-sport player. Dan sebelum gue bahas performa monitor ini, mending kita omongin dulu tentang harganya. Jadi untuk seri refresh terbaru ini, si XL2411K ini berada di harga 4,9 juta, yang mana cukup pricey memang. Namun kalau misalnya kita bandingin dengan harga si XL2411P seri sebelumnya, dan saat gue bahas monitornya dulu tuh harga di 4,3 juta, namun sekarang udah turun jadi 3,7 jutaan. So bisa jadi consider juga buat kalian yang mau baru ataupun yang sama gitu ya, karena memang jadi lebih menarik lagi nih harganya. Tapi gue ngingetin lagi, agak berat juga memang kalau misalkan kalian bandingin monitor ini dengan monitor gaming brand lain, karena dari fungsinya sendiri itu udah beda. Si monitor si Zowie ini memang khusus untuk para e-sport player. Jadi apakah kalian para gamer casual tapi suka dengan desain monitor ini nggak boleh beli gitu ya? Ya boleh-boleh aja, tapi sebelum itu pastiin dulu performa dari monitor ini cocok dengan performa yang kalian butuhkan. Oke, jadi spesifikasi display monitor ini memiliki ukuran 24 inci dengan resolusi Full HD di 144Hz 1 ms dengan panel TN yang uniknya punya viewing angle yang cukup luas. Ya nggak seluas IPS, tapi better untuk sebuah TN. Dilapisin juga anti glare dan untuk brightness sendiri berada di titik 320 nits typical, which is cukup pas untuk penggunaan yang hanya gaming. Soal akurasi mungkin kita perlu kesampingkan dulu karena memang kalau misalkan panel TN ini belum bisa menyamakan si IPS punya. Namun untuk pengguna game sendiri pun ini sudah lebih dari cukup. Gue sangat-sangat suka dengan fiturnya Zowie, yaitu DieEck. Ini gak cuma sekedar gimmick aja kayak di beberapa monitor gaming lainnya, karena memang experience saat lo menggunakan fitur yang satu ini bener-bener beda dari yang biasanya. So, gue jelasin dulu apa itu DieEck. Jadi, DieEck itu adalah Dynamic Accuracy, salah satu fitur gacoannya si Zowie sendiri yang mana bisa mereduce motion blur pada monitornya. Kan terkadang ada game yang bisa setting matiin motion blurnya, cuma dikarenakan monitor ini memiliki high frame rate juga gitu ya, jadi kemungkinan motion blur itu tetap ada. Sistem ini sebetulnya menurunkan brightness monitor dan memberi flickering yang nggak kelihatan sama mata, sehingga untuk pengguna normal pun bisa tetap nyaman, bahkan di enhance lebih baik lagi. Sayangnya untuk pengetesan DieEck secara real use untuk di kamera agak sulit membandingkannya. Cuma yang pasti ketika kita gunakan fitur ini dengan tes UFO, kalian akan tahu jelas apa perbandingannya saat DieEck off dan juga on. Saat dalam permainan pun seharusnya juga kalian ngerasa sudah sedikit blurriness yang muncul. Selanjutnya untuk Black Equalizer, di sini kita juga bisa mengatur area shadow untuk meningkatkan intensitas cahayanya tanpa mempengaruhi dari warna terang lainnya. Hal ini cukup berpengaruh, terkadang ada momen musuh mengumpat di daerah gelap atau enggak kita sedang berhadapan musuh saat di area indoor yang minim cahaya. Dan yang ketiga ada Color Vibrance, memiliki fungsi tujuan yang sama dengan cara meningkatkan saturasi warna agar bisa melihat perbedaan warna yang cukup jelas sehingga nanti kalian bisa men-spot objeknya lebih cepat lagi. Ya kurang lebih sama lah fiturnya yang ditawarkan pada driver GPU Nvidia. Namun ini bekerja dari monitor lagi dan yang pentingnya ini nggak bakal terdeteksi sebagai cheat cuy. Ada fitur AMA yaitu Advanced Motion Acceleration yang mana kita bisa atur input lag-nya yang kebagi menjadi 3 settingan. Off itu ada 5 ms, high itu 3 ms, dan premium itu di 1 ms. Untuk perbandingannya gue nggak bisa tunjukin gimana caranya karena memang untuk kasat mata itu nggak ada perbedaan sama sekali. Cuma untuk memastikan input lag yang baik ya kita setting di tertingginya aja. Soal fitur-fitur lain ditawarkan pada monitor ini sebetulnya kurang lebih sama lah dari seri sebelumnya. Cuma penambahan DieEck aja dari seri refresh yang sekarang, untuk profile pun kita bisa diberikan untuk di beberapa profile defaultnya. Soal S-Switch gue sempat mention kalau di motor ini bisa, cuma yang bisa kita gunakan adalah S-Switch model baru yang 5 ways, bukan 3 lagi. Jadi kita nggak bisa pakai seri lama ataupun yang di seri XL2546-nya dan harus beli baru lagi. Namun kelebihannya sekarang, si Zowie pun juga meluncurkan software XL Setting to Share. Jadinya kita bisa mengatur monitor kita dan menyimpan settingannya ini via cloud. Jadi atau enggak, kalau misalnya kita mau coba settingan user lainnya jadi lebih mudah lagi, apalagi banyak pro player yang menggunakan motor ini, seharusnya si Zowie bisa merich mereka, si para pro player ini untuk menggunakan softwarenya agar para fansnya pun bisa mencoba settingannya.
Next, soal audio di monitor ini nggak disediakan, jadi kalian perlu gunain headset dengan jack ataupun langsung colok dari PC ataupun laptop kalian untuk suaranya. Oke, mending langsung aja masuk ke kesimpulannya. Jadi si Zowie XL241K ini atau monitor yang di belakang gue ini mungkin sudah pas lah buat kalian para gamer yang memang suka bermain game e-sport dan juga nggak terlalu mementingkan desain yang harus modern, bezel-less ataupun semacamnya. Tapi harus punya performa monitor yang bisa menjamin permainan kalian itu nggak mengganggu dan bisa fokus memenangkan permainannya. Tentunya juga monitor ini pas buat kalian yang memang sudah memiliki spesifikasi laptop ataupun PC-nya itu yang bisa mendongkrak si performa 144Hz-nya. Karena sayang juga nih kalau misalkan spek mesin utama kalian masih kentang, tapi monitornya ini udah sekelas Zowie kayak nggak maksimal gitu performanya nanti. Dari seri terbaru kali ini gue juga ngerasa cukup banyak hal-hal baru yang kita bisa cekin satu persatu dan bandingin yang lamanya juga. Ya walaupun di update kali ini lebih concern ke desainnya yang lebih optimal untuk bermain game, tapi seenggaknya gue cukup ngerasain dampak yang diberikan dari desainnya kali ini. Seperti fitnya yang minimalis dan bordernya yang simetris tanpa ada logo seperti monitor-monitor yang lain. Gue pun cukup apresiasi si Zowie kali ini menyematkan fitur DieEck-nya di seri yang 144Hz-nya karena memang cukup mantap fungsinya, bisa membantu memperjelas gambar apalagi di game-game fast-paced gitu ya, atau FPS maksud gue. Di persoalan problem pun gue sama sekali nggak menemukan masalah, cuma kalau misalkan kita ingin memaksimalkan performa monitornya ini, kita diharuskan menggunakan kabel HDMI seri 2.0 atau langsung pakai si DisplayPort-nya aja, karena kalau enggak, nanti nggak bakal muncul si opsi 144Hz-nya. Dipakai gaming e-sport tentunya enak, gue pakai buat main game COD Warzone. Ukuran layar itu lebih gede daripada laptop gue sekarang. Terus refresh rate 144Hz-nya ditambah DieEck dan juga black equalizer itu enak banget. Jadi nge-spot musuh di sisi yang gelap gitu, jadi lebih gampang kelihatan lagi cuy. Gue pakai main game casual seperti RPG, masih enak bermain gamenya. Cuma agak sedikit kurang aja gitu ya, karena akurasi warnanya itu nggak se-vivid saat gue menggunakan monitor layar IPS. Atau nggak gue bandingkan pakai laptop ini, si laptop gue sendiri. Cuma kalau untuk sekedar menikmati gameplay ataupun story-nya, ya nggak masalah juga lah pakai monitor ini. Maka dari itu, pemilihan monitor gaming juga cukup tricky sekarang. BenQ sendiri pun juga sudah jelas kayaknya ngebagi lini gaming monitornya. Yang gaming casual itu ada di BenQ sendiri, kayak si Mobius kemarin yang gue review. Dan monitor gaming e-sport ini berada di lini gaming si Zowie-nya. Jadi tinggal kalian tentuin aja nih, kalian butuh yang seperti apa. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan seri sebelumnya, si XL241P ini, ya kalian bisa pilih juga karena di harga yang lebih murah. Cuman minusnya di sini paling menurut gue yang agak sedikit deal breaker itu berada pada fitur DieEck-nya. Tapi secara overall masih menggunakan fitur yang sama juga. Masih enak juga buat dipakai game e-sport kok. Oke, mungkin itu aja review gue dari monitor gaming si BenQ Zowie XL241K. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan langsung aja like videonya kalau kalian suka. Kalau misalnya kalian pengen gue review dengan review monitor gaming lainnya, subscribe aja dulu di ST Media. Dan juga jangan lupa kalau kita sekarang ada membership, jadi join aja dulu. Dan kalau misalkan kalian punya saran-saran untuk di lini teknologi, kita harus mesti apa, kita sering-sering teknologi, ya silakan aja kalian member dulu aja. Ntar kalian komen mesti gimana ya. Kayaknya sih gue lebih suka seperti itu, lebih enak lah, lebih dekat dengan kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @stmedia karena banyak info menarik setiap harinya bakalan update juga. Dan udah gitu aja, di sini ada gua Aldi sebagai hostnya dan tidak ada kameramen atau gua one man shooter sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.